Kita lanjut pembahasan soal bioteknologi bagian kedua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kita lihat soal berikutnya. Prinsip pada bioteknologi industri adalah A. Menggunakan teknik fermentasi, B. Memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan komersial, C. Menggunakan bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, D. Memproduksi barang dan jasa dalam skala besar dengan cara efisien melalui pemanfaatan mikroorganisme. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang industri itu sebagian besar pada saat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komersial. Ya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Jadi, memproduksi barang dan jasa ini merupakan pengertian dari bioteknologi. Nah, kemudian lebih spesifiknya untuk bidang industri itu adalah untuk memenuhi kebutuhan komersial. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Berikut upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah A. Pengembangan cloning, B. Pengembangan hewan transgenik, C. Pengembangan protein sel tunggal, D. Pengembangan teknik fermentasi makanan. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kita lihat pilihan jawaban satu persatu. Pengembangan cloning. Cloning ini merupakan bioteknologi pada bidang pertanian, jadi kurang tepat ya adik-adik. Kemudian pengembangan hewan transgenik ini juga pada bidang pertanian. Kemudian pengembangan protein sel tunggal, ya benar. Jadi, nah pengembangan protein sel tunggal ini adik-adik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan ya. Pangan bisa untuk manusia, bisa juga nanti untuk hewan ya. Pengembangan protein sel tunggal ini dari mikroorganisme. Keuntungan dari penggunaan mikroorganisme pada protein sel tunggal itu adalah yang pertama, dapat tumbuh dengan sangat cepat ya, prosesnya sangat cepat. Kemudian umurnya juga singkat, sehingga bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat. Kemudian tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak butuh lahan luas. Kemudian proteinnya bermutu tinggi. Dan yang terakhir, dapat hidup di berbagai media. Nah, inilah beberapa keuntungan dari pengembangan protein sel tunggal dalam memenuhi kebutuhan pangan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Sedangkan pengembangan teknik fermentasi makanan ini merupakan pemenuhan pangan juga, tetapi untuk kebutuhan tertentu. Bioteknologi dalam penerapannya tidak selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif bioteknologi bagi lingkungan adalah A. Menghasilkan limbah yang tinggi, B. Menghasilkan alkohol yang tinggi, C. Menciptakan bahan pangan transgenik, D. Mengurangi plasma nutfah di Indonesia. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D ya. Jadi, plasma nutfah itu adalah materi yang membawa sifat asli makhluk hidup. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, contoh penerapan bioteknologi di bidang pertanian adalah tanaman dan hewan transgenik. Proses pembuatan tanaman dan hewan transgenik ini, sebagaimana konsepnya, sudah memodifikasi gen yang menjadi sifat asli dari makhluk hidup tersebut. Nah, sehingga kalau ini tidak dikontrol akan dapat mengurangi plasma nutfah yang ada di suatu negara. Jadi jawabannya adalah D. Pembuatan insulin dengan menyisipkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu contoh aplikasi bioteknologi yang disebut A. Cloning, B. Mutasi, C. Transplantasi, D. Rekayasa genetika. Jawaban untuk soal ini adalah D.
Cloning adalah proses menghasilkan individu yang identik secara genetik. Kemudian, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetiknya. Jadi, ini kata kuncinya adalah perubahan pada gen ya, misalnya. Kemudian, transplantasi adalah proses pencangkokan atau penyambungan ya, DNA atau materi genetik ya. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah D. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan. Vaksin disebut sebagai produk bioteknologi karena A. Diproduksi dalam skala besar dengan memanfaatkan mikroorganisme. B. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri. C. Proses pembuatannya melalui proses fermentasi dengan memanfaatkan Saccharomyces. D. Proses pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan Saccharomyces. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B. Jadi, vaksin ini merupakan produk bioteknologi yang pembuatannya melalui teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri. Demikianlah dari pembahasan soal kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal kita selanjutnya bersama Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.